Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-5 dari pembahasan Abwabu al-Adhahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki bab yang ke-7. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babun fil ishtiraki fil udhiyah. Bab bersyirikat dalam berudhiyah, dalam berkurban. Iya. Dan ini termasuk ahkam, hukum-hukum di seputar berkurban. Oh, ternyata pada hewan kurban itu bisa bersyirikat di dalamnya. Bisa bersyirikat di dalamnya. Oke, bagaimana bentuknya? Kita akan lihat riwayat-riwayat yang akan dibawakan oleh Syekh di sini, hafizahullahu ta'ala. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abu Ammarin Al-Husainu ibnu Huraith. Ceritakan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Huraith. Ini Al-Khuzai, Abu Ammar Al-Marwazi. Iya. Thiqah. Kata beliau, haddatsana Al-Fadl bin Musa. Ini Al-Fadl bin Musa ma'ruf ya, dari ulama Marwaz, dari ulama Maru, Abu Abdullah Al-Marwazi. Al-Husain bin Waqid, ini juga dari Maru. Sering Ibnu Mubarak meriwayatkan darinya. Al-Husain bin Waqid. Kemudian kata beliau, An Alba ibni Ahmar. An Alba bin Ahmar Al-Basri, dari Maru juga, dari Marwazi. An Ikrimah. Ini Ikrimah bin Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Biasanya mawali itu tidak diketahui nama ayahnya biasanya. Iya, Abu Abdullah Al-Madani. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, maka hadirlah Idul Adha. Hadirlah Idul Adha. Iya. Kata beliau, fashtarakna fil baqarati sab'ah. Maka kami bersyirikat di dalam menyembelih seekor sapi itu dengan bersyirikat 7 orang untuk seekor sapi. Wa fil ba'iri asyratan. Pada al-ba'ir 10 orang. Iya. Pada al-ba'ir 10 orang. Jadi di sini diterangkan bahwa
Di sapi boleh berserikat 7 orang, kalau unta 10 orang. Kita lihat wa fil bab an Abil Asyaddi As-Sulami. Dan di dalam bab ini ada riwayat dari Abul Asyad As-Sulami. An abihi an jaddihi. Dari ayahnya, dari kakeknya. Wa Abi Ayyub. Dan ada dari Abu Ayyub. Ya, maksudnya ada riwayat di dalam bab yang bisa dimasukkan di sini. Ya maknanya mungkin ya dari sudut lafaz belum tentu sama. Iya. Kata beliau wa hadits Ibnu Abbas haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Al-Fadl bin Musa. Nah, hadits Ibnu Abbas ini adalah hadits hasan, gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Al-Fadl bin Musa. Baik. Jadi dalam hadits ini riwayat Ibnu Abbas. Sapi boleh 7 orang, unta boleh 10 orang. Kita ambil dulu kesimpulan itu ya, tapi di hadits Ibnu Abbas. Tapi kita lihat dulu hadits setelahnya baru kita beri kesimpulan utuhnya. Kata beliau haddatsana Qutaibah, itu Qutaibah bin Sa'id Abu Rajal Al-Baglani Al-Thaqafi, qala haddatsana Malik ibn Anas. Ini Malik bin Anas bin Abi Amir Abu Abdullah Al-Asbahi, Imam Darul Hijrah. An Abi Zubair, dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ya dia mudallis ya, tidak terima kalau pakai kataan. Dan kalau yang meriwayatkan darinya bukan Al-Laits bin Sa'ad, tidak diterima. Tapi di sini nggak ada masalah ya, karena hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Iya. Hadits Jabir ini. Itu ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim dari jalur Imam Malik juga. Dari jalur Imam Malik dari Al-Laits bin Sa'ad. Dari jalur Imam Malik dari Abu Zubair. Dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tidak masalah ya, karena kalau dia di Sahih Muslim itu haditsnya diterima. Iya. Qala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badana an 7 wal baqarati an 7. Kami bernahar, menyembelih di Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta itu untuk 7 orang, al-badana itu onta ya, untuk 7 orang, dan al-baqarah itu untuk 7 orang juga. Iya. Jadi di sini tampak ya bahwa di hadits Jabir hanya dikatakan onta 7 orang, sapi 7 orang juga. Apa perbedaannya antara riwayat ini dan riwayat sebelumnya? Kalau sebelumnya kan onta berapa? 10. Kalau di hadits Jabir onta cuma berapa? 7 orang. Baik, kita lihat dulu ya. Kata Imam Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih. Iya. Ini adalah hadits hasanun sahih. Itu ucapan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala.
yang menunjukkan beliau menguatkan hadits tentang hadits Jabir ini. Kemudian kata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Nah, amalan di atas hadits ini di kalangan para ulama. Amalan di atas hadits ini di kalangan para ulama. Ya rahimahumullahu ta'ala. Baik. Dari kalangan sahabat Nabi maupun selainnya. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini pendapat yang populer di kalangan para ulama. Tapi memang Ishaq punya riwayat yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Tirmidzi. Wa qala Ishaqu wa yujizu aidan al-ba'iru an asyara. Dan boleh juga onta itu mencukupi 10 orang. Boleh onta mencukupi 10 orang. Iya. Jadi boleh onta mencukupi 10 orang. Dan beliau berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Di sini Imam Tirmidzi sudah memberikan kesimpulannya bahwa hadits Jabir itu yang populer di kalangan sahabat. Yang populer di kalangan sahabat. Nah, hadits yang mengatakan boleh 10 orang, walaupun ada pendapat sebagian dari para salaf seperti Ishaq bin Rahawai, tapi yang diamalkan di kalangan para ulama adalah hadits Jabir. Iya. Dan ini bersamaan dengan ini semua, ya saya ada pembahasan di hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di kalangan para ulama ahli hadits. Ya. Tapi dari secara umum apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi di sini, ini sudah cukup ya. Salah satu indahnya membaca Sunan At-Tirmidzi. Bapak Tirmidzi itu menerangkan apa yang diamalkan oleh para ulama. Sehingga itu sebenarnya bisa menjadi salah satu indikasi di dalam mentarjih, di dalam menguatkan. Iya. Kemudian dari sudut lain yang mengatakan bahwa boleh menyembelih seekor unta untuk 10 orang. Jadi berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas dan selainnya, dan itu ada pembahasan di kalangan ahli hadits. Sudah lewat pembahasan ini, sudah lama lewat sama saya. Dan saya condong kepada pendapat yang melemahkan hadits tersebut. Iya. Di mana hadits-hadits yang mengatakan 7 itu lebih populer. Dan juga itu amalan di kalangan para ulama dari masa sahabat dan selainnya. Baik. Tapi di sini kita juga tahu ya bahwa ada yang berpendapat boleh 10 untuk onta. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian kata beliau, haddatsana Ali ibn Hujr. Ini Abu Hasan As-Sa'di. Qala akhbarana Syarik bin Abdullah An-Nakhai an Salamah ibn Kuhail. Ya, Salamah bin Kuhail ini
Ini dari rawi yang terkenal juga ya, rahimahullahu taala, dan termasuk rawi-rawi yang thiqah, Abu Yahya Al-Kufi. Ya. Asal beliau dari Hadramaut, asal beliau. Nah, subhanallah, beliau punya anak, punya cucu, tapi keluarganya itu haditsnya lemah, riwayatnya lemah. Itu anugerah Allah berbeda ya. Ali bin Abdillahi bin Ja'far Al-Madini. Ali bin Al-Madini imam besar dari Imam Jarh wa Ta'dil. Ayahnya Abdullah bin Ja'far dhaiful hadits. Dhaif haditsnya. Sama Waki ibn al-Jarrah tadi yang kita baca, itu bapaknya riwayatnya lemah, tapi anaknya imam. Anaknya imam. Kalau ini beliau Salama ini imam, anaknya cucunya lemah haditsnya. Ya, anugerah Allah itu berbeda-beda pada orang ya. Masyaallah min fadlihi. Kata beliau an Hujayyah ibni Adi, dari Hujayyah ibn Adi. Ya, ini orang Kufa ya. Hujayyah bin Adi orang Kufa. Di takrib dikatakan sadukun yukhti. Ya. Sadukun yukhti itu dia dari sudut agamanya bagus tapi banyak kelirunya. Artinya haditsnya itu lemah. Kecuali kalau ada pendukungnya baru bisa dikuatkan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, an Aliin, dari Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sama ya dengan hadits sebelumnya tentang cacat di telinga, masih mirip. Ini juga ada kelemahan ya pada riwayat ini. Al-Baqarah itu an-sab'ah, sapi untuk 7 orang. Qultu fa in waladat qala ithbah waladaha ma'aha. Kalau dia melahirkan, kata Ali, sembelilah anaknya bersamanya. Iya. Jadi ini hukum juga ya, kalau ada hewan kurban dan hewan kurban ini bunting, apabila dia melahirkan sebelum disembelih, maka anak yang dilahirkan ini wajib disembelih bersama induknya. Karena dua-duanya sudah dipastikan untuk dikurbankan. Demikian pula kalau misalnya anaknya belum lahir anaknya, masih dalam perut induknya. Kemudian si induk disembelih, begitu dibelah perutnya, ditemukan ada janinnya, maka janin ini kalau dia masih hidup, disembelih. Wajib untuk disembelih, karena dia sudah masuk dalam hewan kurban juga, tapi disembelih. Kalau sudah dibuka perutnya ternyata mati, maka itu tidak ada masalah. Dia halal untuk dimakan. Karena zakatul janin, zakatu ummihi. Penyembelihan untuk untuk janin yang di perut induknya yang sudah mati, itu ikut kepada penyembelihan induknya. Ya, kalau induknya sudah disembelih, maka yang di dalam perut induknya, janin yang berada di dalamnya, itu juga ikut penyembelihannya. Ini kalau dia di dalam belum hidup. Tapi kalau dibelah perutnya dia hidup, maka ini wajib disembelih sendiri. Wajib disembelih lagi. Wajib untuk disembelih lagi. Agar supaya dihalalkan dengan penyembelihan. Baik, itu hukum ringkas yang terkait dengan hewan yang bunting. Qultu fal arja'u, ya saya bertanya kalau al-arja', qala fa idza balagatil mansik. Iya. Ditanya bagaimana dengan hewan arja'. Arja' sudah berlalu bersama kita ya. Iya.
hewan yang pincang. Jadi maksudnya bagaimana hukum menyembelih hewan pincang ini? Kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Idza balagatil mansik." Kalau dia sudah sampai di tempat penyembelihan, sembelih. Sudah sampai di tempat penyembelihan, disembelih. Nah, ini maksudnya mungkin hewan yang baru kena cacat ya. Ya kalau cacatnya itu baru muncul pada hewan itu, sebelumnya tidak, maka itu nggak ada masalah kalau di luar keteledorannya. Tapi kalau dari awal hewan kurban sudah diterangkan ya, bahwa kalau arja, hewan yang pincang tampak jelas kepincangannya, itu tidak syah sebagai hewan kurban. Sudah berlalu. Qultu fa maksuratul qaran, bagaimana dengan hewan yang patah tanduknya? Qala la ba'sa. Umirna tu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ainain wal udhunain. Kata Ali enggak ada masalah kalau tanduk. Karena kami diperintah atau Rasulullah memerintah kami untuk memeriksa mata dan telinga saja. Baik, qala hadithun hasanun sahih wa qad rawahu Sufyan ats-Tsauri an Salama ibn Kuhail. Tapi tetap menjadi ilahnya Hujai ibnu Adi. Hadits ini ada kelemahannya dari sudut riwayat. Baik, qala haddatsana Hannad, sudah berlalu Hannad ibn Sari, ya rahimahullahu taala. Kata beliau qala haddatsana Abdah. Ya, Abdah ibn Sulaiman Al-Kilabi, Abu Muhammad Al-Kufi. Abdah, ada yang mengatakan Abdah ini gelar, namanya Abdurrahman. Beliau ini dari rawi Bukhari dan Muslim ya, terkenal atau dikenal, rawi thiqah. Kata beliau An-Sa'idin, dari Sa'id. Ya, kalau dimutlakkan Sa'id dari Qatadah, maka itu tidak ada orang lain kecuali Sa'id bin Abi Aruba. Sa'id bin Abi Aruba. Jelas ya? Jangan ada yang berkata, oh ini Sa'id mungkin Sa'id bin Zaid. Karena ada dua Sa'id dari Qatadah. Sa'id bin Zaid, ada Sa'id bin Abi Aruba. Itu pemahaman keliru ya. Kalau di ilmu riwayat itu tidak seperti itu. Ilmu riwayat, asalnya kalau rawi mubham, meriwayatkan dari guru yang sudah dimaklumi, dia adalah orang yang paling bagus riwayatnya dari guru itu, maka yang mubham ini diarahkan kepada muridnya yang senior. Dan Qatadah itu punya 3 murid senior di tingkatan nomor 1. Ini Sa'id bin Abi Aruba, satu lagi sudah berlalu Hisham ibn Abi Abdillah ad-Dustuwai, dan satu lagi Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ini semuanya sudah berlalu bersama kita. Ini murid Qatadah Ibn Di'am al-Khattab As-Sadusi al-Basri di tingkatan pertama. Yang paling didahulukan riwayatnya. An Qatadah, dari Qatadah, yaitu Qatadah Ibn Di'am al-Khattab As-Sadusi al-Basri. Rahimahullah. Kata beliau, An Juray ibn Kulaybin An-Nahdi. Dari Juray bin Kulayb An-Nahdi. Iya. Juray bin Kulayb ini ditakrib dikatakan makbul. Dikatakan makbul. Makbul itu di istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah diterangkan maknanya. Makbulun intubi wa illa falayyinul hadid. Makbul kalau ada mutaba'ahnya. Kalau tidak, maka dia dianggap sebagai layyinul hadid. Orang yang lemah haditsnya. Orang yang lemah haditsnya. Baik. Jadi ini sebab kelemahannya di sini rawi ini. Yang bernama siapa? Juray bin Kulayb As-Sadusi. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhhi atau an yudhha bi'a'dhabil qarni wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang untuk dilakukan udhiyah, dilakukan korban dengan a'dhab al-qaran, yang patah tanduknya, yang putus ekornya. Nah, al-a'dhab akan datangnya penjelasannya artinya yang terpotong, yang terputus. Baik. Maksudnya di sini kalau dibahasakan bebas, Nabi melarang menyembelih hewan yang terpotong tanduknya dan terputus ekornya. Terputus ekornya. Begitu. Kata Qatadah, "Fadzakartu dzalika li Sa'id bin al-Musayyab." Saya sebutkan hal tersebut kepada Sa'id bin al-Musayyab. Faqala al-adh ma balagha an-nisf fama fawqa dzalik. Kata beliau, al-adh itu apa yang mencapai an-nisf 1/2 atau lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kata Tirmidzi, hada hadithun sahih. Ini hadits yang sahih. Iya. Tapi sudah berlalu ya bahwa Jurai bin Qulaib An-Nahdi itu ada kelemahan ya. Ada kelemahan pada haditsnya. Baik. Dan sudah berlalu bersama kita bahwa hewan kalau terpotong tanduknya itu tidak bermasalah. Karena tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan dagingnya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu kata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab maja'an nasyatal wahid tujzi'u an ahlil bait. Bab apa yang datang bahwa seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Cukup untuk satu keluarga. Iya. Ini penjelasan tentang penyembelihan untuk satu keluarga. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Musa, menceritakan kepada kami Yahya bin Musa. Ya. Yahya bin Musa ini dari ulama Kufah juga ya, As-Sijistani Al-Kufi, Abu Zakaria kunyanya. Digelari Bakht dan terkenal dengan gelar tersebut. Di biografinya oleh Ibnu Hajar disebut thiqah. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi. Abu Bakar Al-Hanafi ini dari rawi-rawi yang terkenal ya. Namanya Abdul Kabir bin Abdul Hamid. Abdul Kabir bin Abdul Hamid Al-Basri. Iya. Dia ada beberapa orang bersaudara. Ada Abu Ali, ada Syarik, ada Umair. Jadi dari faedah di Sahih Muslim, saya lewat di Sahih Muslim itu Abu Bakar ibn al-Hanafi ini dia punya, Imam Muslim terangkan dia punya beberapa orang saudara. Itu dari faedah bagus di Sahih Muslim ya, karena jarang-jarang Imam Muslim itu terangkan dari al-ikhwan, orang-orang yang bersaudara di dalam sahihnya. Tapi dia terangkan juga bahwa si fulan ini dia sekian bersaudara. Jelas ya? Jadi itu faedah-faedah seperti itu disebut lataif ya di kalangan ulama ahli hadits. Karena dia ada di dalam perut-perut buku. Bukan ada di buku tersendiri. Tapi di perut buku dikumpulkan oleh para ulama. Akhirnya bisa diketahui banyak faedah seputar itu. Baik, kata beliau, qala haddatsana ad-Dhahhak ibnu Utsman. Ceritakan kepada kami ad-Dhahhak ibn Utsman. Ini al-Muzahim ya. Ad-Dhahhak ibn Utsman al-Madani. Ya, al-Qurashi.
Al-Khizami. Ad-Dhahhak bin Uthman Al-Khizami. Kata Ibnu Hajar di Taqrib, sadukun yahim. Saduk yahim. Itu kesimpulan Ibnu Hajar terhadap rawi ini. Ya. Kata beliau, haddatsana Umar ibn Abdullah. Qala sami'tu Umar bin Abdullah Al-Ansari Al-Madani. Ya, Al-Madani. Dan beliau ini seorang rawi yang thiqah. Qala sami'tu Atha bin Yasar. Saya mendengar Atha bin Yasar. Atha bin Yasar juga rawi thiqah ma'ruf. Yaqulu sa'altu Aba Ayyub. Beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Nama beliau Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, secara sanad ya Ad-Dhahhak bin Uthman mungkin agak bermasalah, tapi ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain. Ya. Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Muwatta. Ya, dari jalur Imam Malik langsung kepada Umar ibn Abdullah, bukan melalui Ad-Dhahhak bin Uthman. Berarti ini mutaba. Maka haditsnya ini adalah hadits yang sahih. Kata Abu Ayyub, "Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Ayyub ditanya, bagaimanakah berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, "Kana ar-rajulu yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Adalah seorang itu dia menyembelih hewan kurbannya dengan seekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Lalu mereka makan dan memberi makan. Ya. Hatta tabahan nas. Hingga setelah itu datang manusia bermegah-megahan di dalam berkurban. Fasarat kama tarah. Maka terjadilah seperti apa yang kau lihat. Mungkin di masa Abu Ayyub orang terlalu bermegah-megahan ya berkurban. Ya. Padahal dulu di masa Nabi satu keluarga cukup satu hewan kurban. Jadi maksudnya di sini kita petik dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah maksud dari bab yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi di sini. Dan akan kita terangkan ya, kita akan baca ucapan Imam At-Tirmidzi tentang hal ini. Ini tentang bolehnya satu keluarga berkurban untuk satu keluarga dengan seekor kambing saja. Dengan seekor kambing. Baik. Dan pembahasan yang kedua, tidak bagusnya bermegah-megahan. Jadi kalau maksudnya ada berlebih-lebihan, bermegah-megahan, nah itu nggak bagus. Tapi kalau ada keperluan, nggak ada masalah. Misalnya orang-orang fakir di negeri itu banyak, di sekitarnya banyak, mereka perlu hewan kurban, maka akhirnya seorang suami berkurban, istrinya berkurban, untuk anak-anaknya juga disembelihkan secara khusus, maka itu nggak ada masalah. Karena memang diperlukan. Tapi dari sudut keabsahan, seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Nah, itu maksudnya di sini. Kata beliau, hada hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadits hasan sahih. Iya. Baik. Wa Umarat ibn Abdullah huwa madaniyun. Huwa madiniyun. Jadi disebut di sini huwa madiniyun. Mungkin yang dimaksud madaniyun ya. Coba saya lihat di cetakan lain. Madini juga disebut di sini. Cetakan lain. Tapi kalau di biografinya di buku-buku rawi disebut madani. Qad rawa anhu Malik ibnu Anas. Jadi kalau disebut Imam Malik ya ini berarti orang Medina maksudnya. Biasanya kalau Medina dinisbatkan itu tidak dibilang Madini, tidak dibilang begitu. Tapi dibilang Madani. Sama Bani Thaqif dikatakan Thaqafi.
Nah, itu biasa ya di penisbatan rawi. Tapi kalau disebut Madini ya itu artinya boleh ya penggunaan. Tidak ada masalah. Tapi yang populernya disebut Al-Madani. Kemudian kata Imam Tirmidzi wal amalu ala hada inda ba'dhi ahli ilm. Amalan di atas ini di kalangan sebagian ulama. Jadi beliau tidak sebut inda ahli ilm. Jadi beliau kalau ingin menyebutkan sebagian beliau bilang sebagian. Jadi kalau mayoritas atau kayak ijma beliau sebut wal amalu inda ahli ilm. Begitu. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Dan ini ucapan Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq ibn Rahawai. Wahtajja bi hadithi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhahha bi kabsh. Dan mereka berhujjah dengan hadits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih seekor kambing saja. Dan itu syah dari beliau ya. Menyembelih seekor kambing. Faqala hadza amman lam yudhhi min ummati. Dan beliau berkata ini untuk orang yang tidak berkurban dari umatku. Ini kalimat riwayat ini mungkin ada pembahasan ya. Tapi syah semakna dengannya. Di riwayat-riwayat yang sahih, hadits-hadits yang lebih sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Setelah itu berkata Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Iya. Jadi maksudnya itu menunjukkan bahwa satu ekor kambing itu cukup untuk seorang bersama keluarganya. Iya. Tapi syaratnya kata para ulama, keluarga ini dikatakan satu ahlul bait, ahli baitihi, itu kalau mereka hidup di atas satu nafkah. Di atas satu nafkah. Ya, misalnya seorang dia punya istri. Dia nafkahi, anak-anaknya masih ada 12 orang, anaknya semuanya dia nafkahi. Ini enggak ada masalah. Dia sembelih untuk istri dia dan anak dia 12 orang. Enggak ada masalah. Jelas ya? Karena dia yang menafkahi. Atau saya kasih contoh lainnya, lebih ekstrim. Jangan ada yang tersinggung ya. Karena kadang kalau saya kasih contoh ini, banyak ibu-ibu yang tersinggung. Punya 4 istri, 100 anak. Dia semua yang menafkahi. 4 istrinya, 100 anaknya semuanya dia yang menafkahi. Maka itu cukup seekor kambing. Cukup. Tapi kalau dia punya 1 istri, 6 orang anak, semua anaknya sudah menikah. Hidup masing-masing anak-anaknya, punya rumah masing-masing. Kerjanya masing-masing. Nafkahnya bukan ditanggung oleh bapaknya lagi. Maka ini untuk dia dan istrinya saja. Anak-anaknya tidak masuk di situ. Sebab sudah beda atap. Bukan beda beda yang menafkahi. Mereka menafkahi diri sendiri. Ya, kalau sekedar berbeda atap nggak apa-apa ya. Punya 4 istri. Rumahnya kan masing-masing ya. Atapnya kan beda sebenarnya. Tapi yang menafkahi sama. Maka itu boleh 1 ekor kambing. Itu ukurannya ya yang disebut oleh para ulama. Ini pendapat yang populer dan ini yang diamalkan di kalangan sejumlah ahli ilmu. Kemudian Imam Tirmidzi menyebutkan pendapat yang lain. Wa qala ba'du ahli ilm, dan berkata sebagian ulama, la tujzi'u syatu illa an nafsin wahidatin. Tidak syah seekor kambing kecuali untuk seorang jiwa saja, 1 orang 1 kambing. Wa huwa qaulu Abdullah bin al-Mubarak wa ghairihi min ahli ilm. Dan ini pendapat Ibnu Mubarak dan selainnya dari ahlul ilm. Iya. Jadi kita tahu ya ada pendapat itu, cuman pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Karena Nabi saja pernah menyembelih seekor sapi untuk seluruh istri-istrinya. Beliau di sini hadits Abu Ayyub 1 kambing itu cukup untuk seorang dan keluarganya. Itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi hadits-hadits tegas ya, menunjukkan tentang bolehnya. Iya. Dan maksudnya di sini seekor kambing, tidak mesti di kambingnya. Ya, kalau misalnya ada yang bersyarikat sepertujuh sapi, sepertujuh onta. Sepertujuh ini untuk dia dan seluruh keluarganya, itu boleh juga, enggak ada masalah. Jelas ya? Bagaimana kalau dia menyembelih seekor sapi untuk dia dan keluarganya? Ya banyak kambing saja cukup, syah. Apalagi itu sapi lebih banyak lagi. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi demikian ya penjelasannya. Nah, kalau hewan itu hewan kurban diperlukan, dibagi-bagikan seperti sekarang ini, banyak orang yang perlu ya. Nggak apa-apa satu keluarga dia sembelih sapi misalnya, nggak apa-apa. Itu bagus. Dia menyembelih beberapa ekor kambing, dibagikan itu juga bagus. Karena memang banyak orang yang perlu. Kecuali dia menyembelih 5 orang dalam satu rumah tangga. Setiap orang menyembelih sapi. 5 ekor sapi. Tidak ada orang miskin di sekitarnya. Nah ini sapinya mau dikemanakan? Nah itu bermegah-megahan namanya. Dan itu tidak dibenarkan ya. Baik. Berikutnya kata At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala bab. Iya. Di sini tidak diterangkan ya oleh penulis rahimahullahu ta'ala judul dari bab ini apa. Dan ini di buku-buku penulisan As-Sunan wal Jawami' kadang ada sebagian bab kosong, tidak ada judulnya oleh penulis. Dia sudah klasifikasikan, tapi kadang dia masih berpikir judul yang tepat untuk bab itu. Atau kadang bab itu ada hubungannya dengan bab sebelumnya atau buku itu sendiri. Jelas ya? Jadi itu cara memahami dari bab-bab yang ada di buku-buku Al-Jawami dan As-Sunan. Jadi katakan bab. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibnu Mani'. Iya. Kalau dilihat temanya di bab ini penjelasan tentang hukum udhiyah. Itu temanya. Karena diterangkan di sini tentang apa hukumnya orang itu berkurban. Kata beliau haddatsana Ahmad ibnu Mani'. Ahmad bin Mani' Abu Ja'far Al-Baghawi Al-Hafidh. Ya. Beliau dari negeri Maru. Cuma tinggal di Baghdad. Kata beliau haddatsana Hushaim. Ini Hushaim bin Bashir As-Sulami Abu Muawiyah. Ya. Al-Wasiti, dari rawi-rawi yang terkenal. Hushaim bin Bashir. Baik. Abu Muawiyah. Dan kadang disebut Abu Muawiyah ya. Cuma di tingkatan ini yang terkenal dengan kunyah Abu Muawiyah itu adalah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Abu Muawiyah. Ada 4 orang sebenarnya Abu Muawiyah di tabaqat ini. Ada 4 orang. Nah, nanti antum tambah bingung lagi ya. Kasih lagi 4 orang. Mau 4 orang? Hah? Baik. Nanti aja kalau begitu. Kata beliau qala haddatsana Hajjaj. Ini Hajjaj bin Arta'ah. Hajjaj bin Arta'ah. Dan Hajjaj ini dhaiful hadits ya. Dimaklumi beliau dhaiful hadits. Hajjaj bin Arta'ah atau bin Arta'ah. Qala haddath an Jabal ibn Suhaim. Jabal bin Suhaim ini dari rawi yang bagus ya, thiqah. Disimpulkan oleh Ibnu Hajar beliau thiqah. Tapi tetap sanadnya Hajjaj bin Arta'ah di sini yang bermasalah. Iya. Kata beliau, anna rajulan sa'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil udhiyah wajibatun hi. Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang kurban, apakah dia wajib? Faqala, maka Ibnu Umar berkata, dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasulullah dan kaum muslimin
telah berkurban. Jadi itu jawabannya Ibnu Umar. Fa'adaha alaihi. Maka orang ini pun mengulangi lagi. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa kata wajib di penggunaan ilmu usul fikih itu ada ya kalau di hadits kan ada. Demikian pula dikenal di kalangan para sahabat. Tanya lagi, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Ta'kil? Kamu berakal?" Saya sudah jawab. Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkurban dan kaum muslimun juga berkurban. Iya. Baik. Jadi hadits ini ada kelemahan ya. Karena hadits ini ada kelemahan. Pertama, dan kemudian sudut yang kedua, lafadznya di sini Ibnu Umar tidak berkata wajib. Dia cuma berkata Rasulullah dan kaum muslimin berkurban. Iya. Dan yang populer dari Ibnu Umar itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya bahwa Ibnu Umar berkata udhiyah itu sunnatun wa ma'rufun. Dia sunnah dan dikenal. Itu yang populer dari Ibnu Umar. Disebut oleh Imam Al-Bukhari. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, disambung oleh Hammad ibnu Salamah dalam musannafnya. Bisanadin jayyid an Ibnu Umar, dengan sanad yang jayyid. Iya. Baik. Kemudian kata Tirmidzi, hada haditsun hasanun. Ini hadits hasan. Wal amalu ala hada inda ahli ilm. Dan amalan di atas ini di kalangan para ulama. Annal udhiyata laysat, kata beliau, annal udhiyata laysat biwajibatin. Bahwa udhiyah itu bukan wajib. Afwan, ada yang kurang tadi. Hada hadithun hasanun sahih di sini. Yang di sebagian cetakan hadithun hasanun saja ya. Nah, ini perlu saya tambih juga ya bahwa Sunan At-Tirmidzi ini banyak naskah, banyak riwayat. Di sebagian riwayat itu kadang berbeda dengan riwayat yang lain. Sebagian riwayat misalnya ada yang mengatakan hasan saja. At-Tirmidzi di sebagian riwayat yang lain berkata hasanun sahih. Jadi itu juga dari salah satu hal yang perlu kita ketahui ya. Kalau membaca Sunan At-Tirmidzi kita harus detail membaca riwayat-riwayatnya. Karena Tirmidzi itu banyak riwayat. Jadi yang benar di amalan di kalangan para ulama bahwa udhiyah bukanlah wajib. Walakinnaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu an yu'mala biha. Sunnahkan diamalkan. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak. Ini ucapan Sufyan ats-Tsauri dan Ibnu Mubarak. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ahmad bin Mani wa Hannad ibn Sari, qala haddatsana Ibnu Abi Zaidah. Siapa tadi Ibnu Abi Zaidah? Hah? Siapa tadi namanya? Yahya bin Zakaria. An Hajjat ibn Arta'ah. An Nafi' an Ibnu Umar. Sama ya, ada Hajjat juga di sini. Qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Rasulullah di Madinah 10 tahun selalu berkurban. Hada hadithun sahih. Ya, hadith hasanun sahih. Baik, hada hadithun hasanun sahih. Ini ada kelemahan juga ya dari sudut riwayat. Baik, jadi saya simpulkan bahwa berkurban itu udhiyah di kalangan mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi ada sebagian ulama yang mewajibkan dengan alasan ayat perintahnya, ayat datang dalam bentuk perintah, fasholli li rabbika wanhar. Dan asal dalam perintah menunjukkan kewajiban. Kemudian Nabi SAW tidak pernah dinukil dalam hidup beliau setelah ada syariat berkurban. Ada suatu tahun beliau tidak berkurban. Jadi itu makna katanya menunjukkan kewajiban. Nah, ini pendapat sebenarnya ada kekuatan ya. Tapi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah
itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Iya. Karena ayat yang dijadikan sebagai pendalilan perintah itu kan tafsir kepada ayat fasholli lirabbika wanhar. Di situ bukan penegasannya untuk penyembelihannya yang diwajibkan, tapi maksudnya kalau menyembelih wajib kamu untuk Allah. Penegasan tauhidnya kepada Allah itu yang dimaksudkan pada ayat. Baik. Selain daripada itu ada beberapa penafsiran pada ayat, bukan tafsirnya di pembahasan nahar saja. Ada penafsiran yang lain. Kemudian dari athar para sahabat, ya, yang datang dari para sahabat, mereka memahami bahwa itu tidak wajib. Karena itu Abu Bakar dan Umar kadang-kadang mereka sengaja tidak berkurban. Agar supaya orang tahu bahwa itu bukan wajib. Bahwa itu bukan wajib. Ibnu Abbas di sebagian waktu beliau tidak berkurban, beliau beli daging saya. Katakan kepada Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas termasuk sahabat yang banyak ke lapangan. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak berkurban? Kata Ibnu Abbas, ini kurban saya, daging yang dibeli itu. Ya maksudnya bahwa tidak wajib berkurban. Ya untuk saya makan di hari ini saya sudah beli daging. Ya begitu maksudnya. Baik, jadi ini semuanya dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa berkurban itu tidaklah wajib. Tidaklah wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi bersamaan dengan itu semua, saya sudah terangkannya bahwa dalil yang mengatakan wajib itu sebenarnya ada sisi kekuatan. Ya, kalau seorang itu punya kelapangan, dia punya kelapangan, ada kemampuan, sebaiknya jangan dia tinggalkan. Sebaiknya jangan dia tinggalkan. Apalagi kalau kita lihat di kondisi di sekitar kita, di masyarakat kita, perlu terhadap hewan kurban itu, maka tidak ada masalah. Yaitu lebih baik untuk kita lakukan. Baik. Setelah itu kata At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babun fid dzabhi ba'da shalah. Bab tentang menyembelih setelah salat. Ini dalam bab ini kita sekarang akan berbicara tentang waktu berkurban. Jadi waktu berkurban itu terikat dengan waktu. Dan di sini disebutkan bahwa waktu penyembelihan adalah setelah salat Idul Adha. Ya, setelah salat Idul Adha. Kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn Hujr As-Sa'di qala akhbarana Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim yang lebih dikenal dengan panggilan atau dengan gelar Ibnu Ulayya. Ya, Ismail Ibnu Ibrahim bin Miksam Al-Asadi. Abu Bishr Al-Basri yang digelari atau dikenal dengan Ibnu Ulayya. Ibnu Ulayya. Dia lebih terkenal Ibnu Ulayya daripada Ismail bin Ibrahim. Kata beliau an Daud bin Abi Hind. Dari Daud bin Abi Hind. Daud bin Abi Hind juga dari Basrah. Juga dari Basrah. Iya. Dan ini digelari sebagai Daud Al-Qari. An-Sya'bi dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi nama beliau Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil rahimahullahu taala. Asy-Sya'bi ini dari keajaiban dunia ya, Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau ini berkata, "Ma katabtu sauda ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya sepanjang dia belajar, tidak pernah dia menulis. Dia selalu hafal saja. Hafal. Dan beliau dimintai fatwa, diizinkan memberi fatwa. Dan masih ada sekitar 120 orang sahabat yang hidup. Sya'bi. Luas ilmunya. Banyak riwayatnya. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga mengambil pelajaran ya. Bahwa hafalan itu bukan segalanya, perlu menulis juga.
Karena itu pernah datang dalam sebuah riwayat Asy-Sya'bi berkata, saya lupa sebagian dari yang saya hafal. Yang saya lupa itu andai kata dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi alim dengannya. Itu yang dia lupanya ya sedikit jumlahnya. Yang dia lupa. Kalau ada yang menghafalnya dia menjadi alim. Jadi yang masih dihafal itu luar biasa ya banyaknya. Iya. Rahimahullah. Asy-Sya'bi ini dari Hamdan. Kabilah Hamdan. Asalnya Yaman, cuma tinggal di Kufa. Tinggal di Kufa. Dan di Kufa itu, di masanya, ada ulama, ada alim yang lain. Lebih senior dari Asy-Sya'bi, lebih didahulukan. Namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Dan semuanya murid Ibnu Mas'ud. Dari ulama berasal dari madrasah Kufah. Berasal dari madrasah Kufah. Ada hal yang menarik ya disebut oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Jadi Asy-Sya'bi itu paling aktif itu. Dia mengajar, memberi fatwa. Ya begitu di tengah manusia. Ibrahim An-Nakhai mengajar juga memberi fatwa tapi enggak sebanyak Asy-Sya'bi. Tapi kalau ada masalah yang baru terjadi, itu tidak ada yang berbicara kecuali Ibrahim An-Nakhai. Asy-Sya'bi sendiri diam. Asy-Sya'bi sendiri diam. Itu di masa dahulu ya. Etika dan adab itu berjalan di tengah orang yang berilmu. Dia tahu dirinya. Dia tahu kadarnya. Kapan dia bicara, kapan tidak dia bicara. Subhanallah. Saya pernah hadir di pelajaran Sahih Muslim di guru kami, Syekh Yahya Al-Mudarris di Mekah. Ini Syekh Yahya Utsman Al-Mudarris ini gurunya Syekh Mukbil lagi. Gurunya Syekh Mukbil. Sudah tua. Saya hadir pelajaran Sahih Muslim. Gaya beliau mengajar itu gaya para ulama terdahulu. Ya. Gaya para ulama terdahulu. Habis pelajaran saya datang. Saya ada pertanyaan. Jadi saya nanyanya itu salah sebenarnya. Karena saya mau nanya rawi di pelajaran. Harusnya saya bilang, saya ada pertanyaan terkait pelajaran. Harusnya gitu. Tapi saya bilangnya, saya ada pertanyaan. Langsung Syekh bilang ke saya, kamu kalau ada pertanyaan di sana itu, dia beri tunjuk, di situ ada tempat memberi fatwa. Di sana kamu tanya. Nah ini subhanallah itu jadi pelajaran besar sekali bagi saya ya. Ya. Mungkin yang kasih fatwa di sana itu murid-murid beliau semua mungkin. Mungkin murid-murid beliau semua. Tapi itu etika dalam ilmu. Harus ditahu posisinya orang masing-masing. Beliau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, memang tugasnya cuma mengajar. Mengajar itu dia hanya menjelaskan apa yang diajarkan saja. Kalaupun ada yang bertanya, dia menjelaskan apa yang diajarkan. Yang memberi fatwa sudah dikasih tugas yang memberi fatwa orang tertentu di sana. Dia bilang tanya ke sana memberi fatwa. Itu keahlian, kepandaian yang seperti ini itu menunjukkan kekuatan ilmu. Pandai meletakkan. Kalau orang serampangan tidak bisa menempatkan diri itu menjadi masalah. Semua mau jadi mufti dunia, bikin lembaga-lembaga fatwa sendiri. Dia tidak tahu dirinya siapa. Dan yang paling tidak bagusnya menyelisihi dari kaidah syariat, masuk memberi fatwa-fatwa di urusan negara, di urusan politik, bukan wewenangnya memberi fatwa di situ. Apa wewenang dia memberi fatwa di situ? Jelas ya? Itu keliru namanya. Ya, itu keliru. Dan dari situ saja sudah bisa dibaca kualitas keilmuan seseorang itu di mana. Sebab kalau kita duduk kepada orang-orang yang berilmu, tidak seperti itu caranya. Tidak seperti itu. Duduk aja di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Hafizahullah, waktu beliau masih mengajar. Termasuk kesedihan ya, beliau sekarang sudah berhenti tidak mengajar lagi. Beliau itu kalau ditanya tentang talak, tentang perceraian, itu beliau suruh ke mahkamah.
Pergi ke mahkamah tanya sana. Sama lagi Syekh Shalal Fauzan itu lebih banyak lagi hal yang detail. Kalau beliau ditanya, kadang beliau ini masalah tidak cocok fatwa sendiri. Nanti kamu tulis pertanyaan ini bawa ke Darul Ifta sana. Biar difatwakan oleh Darul Ifta. Jadi beliau sendiri tidak mau menjawab. Bukan tidak bisa menjawab. Nah ini yang banyak salah dipahami. Seorang alim itu kelihatan dia wara, kelihatan agamanya, tidak sembarang berbicara. Kemudian di dalam apa yang dia sampaikan juga itu terukur. Kalau pada setiap hal kita mau masuk di dalamnya, nah itu alamat bahwa kita harus lebih banyak belajar lagi. Lebih banyak belajar etika-etika dasar di dalam ilmu. Sebab itu etika-etika dasar berjalan di tengah para penuntut ilmu di masa dahulu. Cuma di masa sekarang ini menjadi musibah ya. Banyak orang yang keluar dari etika-etika yang seperti ini. Allahul musta'an. Baik. Kemudian kata Asy-Sya'bi rahimahullah, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di hari nahar. Idul Adha. Faqala la yatbahanna ahadukum hatta yusalli. Maka beliau bersabda, jangan salah seorang di antara kalian menyembelih sampai dia sholat. Iya. Sampai dia sholat. Nah, ini penegasan ya. Bahwa waktu penyembelihan itu bolehnya setelah sholat Idul Adha. Sholat itu baru menyembelih. Itu waktu mulai untuk menyembelih. Qala faqama khali. Kata Al-Bara bin Azib, berdirilah pamanku. Paman dari pihak ibunya. Qala ya Rasulullah, hada yaumul lahm. Hada yaumun al-lahmu fihi makruh. Ya. Ini berdirilah pamanku. Pamannya ini datang di riwayat lain bahwa di riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim itu ditegaskan ya bahwa namanya Abu Burdah. Abu Burdah ibnu Niyar radhiyallahu anhu. Iya. Baik. Kata beliau, ya hada yaumun al-lahmu fihi makruh. Wa inni ajaltu nasikati li'utima ahli. Iya. Kata beliau, ini hari yang daging itu makruh di dalamnya. Daging itu makruh di dalamnya. Maksudnya di sini bisa diartikan al-lahm, maksudnya al-lahm karena banyaknya daging yang disembelih, akhirnya orang ingin untuk segera makan begitu. Ya. Makanya dia sendiri menyegerakan untuk menyembelih bagi keluarganya. Iya. Itu salah satu dari penafsirannya di dalam riwayat. Dan datang di dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya, hada yaumun yushtaha fihi al-lahm. Ini adalah hari yang daging itu sangat diinginkan. Sangat diinginkan. Iya. Jadi ini makna sebenarnya sama ya kalau dilihat dari kisahnya. Jadi ini hari daging itu makruh bukan artinya daging tidak disenangi. Tapi maksudnya daging pada hari itu orang yang tidak menyembelih itu makruh. Saking banyaknya daging begitu. Kemudian saking banyaknya daging itu bisa dimana lain saking banyaknya daging, jiwa itu seakan-akan ingin cepat untuk memakannya. Iya. Jadi kalau dia tidak memakannya itu kayak makruh begitu.
Jelas ya? Nah, ini ditegaskan di riwayat lain bahwa ini hari daging itu sangat orang berselera kepadanya. Itu kan bahasa-bahasa semua ya. Cuman perlu mengumpulkan riwayat-riwayat saya untuk memahami makna hadits. Karena itu dari cara memahami makna sebuah hadits itu adalah mengumpulkan riwayat-riwayat dari hadits itu. Riwayat dari satu jalur maupun dari jalur-jalur yang lainnya. Supaya dilihat lafaz-lafaznya dan supaya sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, ini ajal tulasikati li'uti ma ahli. Dan saya segerakan hewan kurbanku. Disebut nasika hewan kurban itu. Qul inna salati wa nusuki. Itu nusuk. Hewan kurban. Saya segerakan untuk keluargaku. Wa ahli dari. Dan penghuni rumahku. Au jirani. Atau tetanggaku. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'id dabahaka bi akhar. Maka ulangi sembelihan kamu itu dengan menyembelih sembelihan yang lain. Ya, nah, ini sudah hukum ya. Hukum yang pertama, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka hewan kurban yang disembelih tidak terhitung hewan kurban. Hanya dihitung sembelihan biasa. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, hewan kurban yang sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, kalau disembelih sebelum waktunya, maka wajib untuk diganti dengan hewan kurban yang semisal dengannya. Nah, ini kita akan bahas ini ya, ini terkait dengan masalah ta'yin. Ini ada hukum tersendiri. Baik, kita lanjutkan dulu haditsnya. Jadi sekarang sudah diketahui hukumnya. Abu Burda ini keliru menyembelih, tidak syah sembelihannya. Kewajibannya dia harus menyembelih sembelihan semisal dengannya sebagai gantinya. Tapi apa yang terjadi? Faqala ya Rasulullah, indi ataku labanin, hiya khairun min syatai laham. Ya Rasulullah, saya punya atak laban. Iya. Ini atak yang sudah berlalu ya. Dia hewan yang belum cukup umur. Belum genap 1 tahun. Kambing belum genap 1 tahun. Tapi dari sudut daging, dia lebih baik dari 2 kambing yang diambil dagingnya. Memang belum cukup umurnya. Apa atbahuha? Maka kata Abu Burda, bolehkah saya menyembelihnya? Kata Nabi, na'am. Wa khairu nasikataik. Wa la tujzi'u jada'atun ba'daka. Kata Nabi SAW, iya. Yang kamu sembelih ini itu lebih baik daripada yang terbaik dari 2 sembelihanmu. Maksudnya yang pertama dan yang kedua ini yang paling baiknya. Nah, ini kita sudah lihat tadi ya di pembahasan sunnah-sunnah hewan kurban. Bahwa hewan kurban itu semakin banyak dagingnya, semakin banyak manfaatnya, itu lebih utama daripada yang kurang dagingnya. Ini salah satu dalilnya. Di sini ditegaskan bahwa hewan jada'ah yang belum cukup umur tidak akan syah setelah engkau. Jadi ini hukum khusus untuk Abu Burda saja boleh. Dia menyembelih kambing bukan domba tapi belum cukup umur. Itu Nabi bolehkan hanya untuk siapa? Abu Burda saja. Tidak dibolehkan untuk orang lain. Karena itu kata Imam Nawawi dan sudah berlalu ya, sepakat para ulama bahwa tidak syah hewan jada'ah selain daripada domba saja. Menurut kesepakatan ulama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fil babi an Jabirin wa Jundubin wa Anasin wa Uwaimir ibn Ashqara ibn Umara wa Abi Zaidin al-Ansari wa hadha hadithun hasanun sahih. Kemudian kata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm alla yudahha bil misr hatta yusalli al-imam. Iya. Ini fikih bagusnya dari Imam Tirmidzi supaya kita tahu apa yang berjalan di kalangan para ulama. Kata beliau, amalan
di atas hadits ini menurut para ulama, tidak boleh dilakukan kurban di sebuah kota, di sebuah negeri, sampai imamnya sholat. Jadi yang dilihat itu imamnya. Sampai imamnya sholat. Jelas ya? Jadi asalnya sholat id itu dengan izin kepala negara. Pemerintah yang menetapkan sebenarnya. Cuman kita ini di Indonesia terlalu bergampangan saja ya. Terlalu bergampangan. Ya kalau di kalangan ahli sunnah itu mereka minta izin ya, bikin kegiatan minta izin ke pemerintah. Kasih izin mereka sholat. Tapi kalau di masa dahulu itu yang mengatur sholat lapangannya itu pemerintah. Tapi ini urusan menyatukan umat Islam. Menyatukan umat Islam. Ya sekarang bisa kita lihat ya. Kadang gara-gara beda kotak amal, ya bisa antara satu kampung itu bisa menjadi 2 tempat sholat. Nah, ini tidak bagus sekali kelihatannya ya. Walaupun bisa tidak dikatakan itu selalu terjadi, tapi kejadian-kejadian yang seperti itu nggak bagus. Ya. Dan tidak ada makna syariat yang menunjukkan hal yang seperti itu. Syariat ini menyatukan, menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Ya, harusnya sampai dilakukan sholat oleh imam. Iya. Kata beliau, qad rakhasa qaumun min ahli al-ilm li ahli al-qura fi adh-dhabhi idza tala al-fajr. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak. Dan telah diberi keringanan oleh satu kaum dari para ulama untuk penduduk negeri boleh menyembelih apabila telah terbit fajar subuh. Dan ini ucapan Ibnu Mubarak. Dan ini bukan pendapat yang kuat ya. Karena waktu penyembelihan telah syah. Di dalam hadits bahwa itu setelah pelaksanaan sholat. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha itu dimaklumi setelah matahari terbit. Dan setelah setinggi setombak. Kemudian setelah itu dilakukan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi itu ada waktu. Waktu. Setelah terbit matahari masih ada waktu lagi. Nah, baru penyembelihan. Jadi kalau dikatakan terbitnya fajar subuh, itu terlalu disegerakan. Dan itu bukan pendapat yang kuat. Wa qad ajma'a ahlul ilm alla yujzi'ul jada'u minal ma'z. Dan telah sepakat para ulama bahwa ini juga dinukil kesepakatan di sini ya oleh Tirmidzi bahwa al-jada' dari ma'z, hewan yang belum cukup umur dari kambing selain domba itu tidak syah. Wa qala inna ma yujzi'u al-jada'u minad dha'am. Dan mereka berkata bahwa yang syah itu hanyalah hewan yang belum cukup umur dari domba saja. Itu yang syah. Dan itu sudah berlalu. Baik. Ini diterangkan di hadits ini tentang awal penyembelihan. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa kalau seorang itu sholat bersama kepala negara atau bersama pemimpin di wilayah. Dan pemimpin di wilayah itu atau di negara punya hewan kurban, hewan sembelihan, maka jangan ada yang menyembelih sebelum imamnya menyembelih. Biar dulu kepala negara mau menyembelih. Setelah menyembelih baru kita ikut menyembelih setelahnya. Ya, karena itu ada di dalam sebagian riwayat di Sahihain, bagian sahabat disuruh mengulangi hewan sembelihannya karena mendahului Nabi dalam apa? Menyembelih. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya maka kita ambil hukum umumnya saja. Orang sudah sholat Idul Adha, ya sudah, kita menyembelih. Ya, biasanya kan begitu. Baik, dan kalau kepala negara juga tidak mengumumkan apa-apa, maka tidak ada masalah. Seorang menyembelih saja setelah sholat Idul Adha. Baik, dan belum diterangkan di sini tentang akhirnya. Akhir penyembelihan itu sampai hari-hari tasyrik menurut mayoritas ulama. Karena dikatakan di dalam hadits Nubaisyah Al-Hudali di riwayat Muslim, ayyamut tasyrik ayyamu akli wa syurb wa dzikri lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Jadi semuanya hari tasyrik. Ya, tanggal 13 Dzulhijjah ketika matahari terbenam, itu akhir penyembelihan. Akhir waktu menyembelih.
Itu di pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa penyembelihan itu sampai tanggal 12 saja. Nah, itu yang diamalkan di kalangan para sahabat, yang berjalan di tengah para sahabat. Ya, saya sendiri selalu menasihatkan kalau ingin berkurban jangan lewat tanggal 12. Itu lebih bagus, lebih aman, lebih selamat, keluar dari silam pendapat. Tapi kalau misalnya ada orang yang terlambat ya, baru terima duit tanggal 13, dia baru punya uang. Ya, terus ingin berkurban, maka kita tidak melarang. Tidak melarang. Waktunya sampai terbenamnya matahari tanggal 13. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya kata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babun fi karahiyati aklil udhiyah fawqa 3 ayyam. Bab tentang makruhnya. Ya. Bab tentang makruhnya memakan hewan kurban lebih dari 3 hari. Ini beliau terangkan dulu makruhnya. Nanti bab setelahnya beliau terangkan bab keringanan. Boleh makan lebih dari 3 hari. Makan dari 3 hari. Ini 2 bab berkaitan ya. Beliau dahulukan dulu yang mengatakan makruh. Kemudian beliau kebawakan bab tentang bolehnya. Nah, ini urutan ini itu ada maknanya ya. Maknanya bahwa hukum pertama makruh, hukum kedua dibolehkan. Hukum kedua ini menghapus hukum sebelumnya. Jelas ya? Nah, itu maknanya nanti. Baik, yang makruhnya dulu kita lihat ya. Haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Laits bin Sa'ad Nafi' Maula Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini sanad masyaallah ya. Sanad bersih. Di atas syarat Bukhari dan Muslim. Jadi memang di riwayat Bukhari dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Jangan salah seorang di antara kalian memakan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Wa fil babi an Aisyah wa Anas. Dalam bab ini ada hadits Aisyah dan hadits Anas. Hadits Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, iya. Kata beliau rahimahullah, wa hadits Ibnu Umar haditsun hasanun sahih. Wa innama kana an-nahyu min Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddiman, thumma rakhasa ba'da dzalik. Ini sendiri At-Tirmidzi yang menjelaskan keinginan beliau. Kata beliau, larangan ini dari Nabi itu dulu, sudah dulu. Kemudian setelah itu diberi keringanan. Apa keringanannya? Ini bab setelahnya. Kata beliau, babun fi rukhsati fi akliha ba'da 3. Bab keringanan makan daging kurban lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Ya. Kenapa saya baca 3 malam di sini? Saya artikan 3 malam. Sebelumnya 3 hari. Kenapa? Sebelumnya 3 ayyam, 3 hari. Kalau ini 3 saya artikan 3 malam. Ini memang begitu ya di tertib bahasa Arab. Kalau 3 pakai ta marbuta, bagi yang dimudhafkan kepadanya itu mudzakkar. Jadi ayyam takdirnya. Kalau 3 dia mudzakkar, yang dimudhafkan kepadanya adalah jamak dari muannats. Berarti 3 layalin. 3 layalin. Begitu cara mengartikannya. Tapi secara makna sama. 3 malam maksudnya malam bersama hari. 3 hari maksudnya hari bersama apa? Bersama malam. Dari sudut makna sama. Tapi dari sudut lafaz harus detail ya. Sesuai dengan ucapan si penulis. Kalau ada nas dalam Al-Quran dan Hadits, kita terjemahkan sesuai dengan nasnya. Harus diterjemahkan sesuai dengan nasnya. Baik. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali Al-Khallal. Jadi 3 orang ya, satu tabaqat dari guru-guru At-Tirmidzi, semuanya thiqah. Ya, Mahmud bin Ghailan ini ma'ruf ya dari guru Imam At-Tirmidzi, thiqah. Yang lainnya sudah
berikan biografinya. Qalu haddatsana Abu Asim An-Nabil. Mereka semua berkata menceritakan kepada kami Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil ini adalah Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Iya. Antum pernah dengar buku As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim? Nah, ini Ibnu Abi Asim. Abu Asim ini kakeknya. As-Sunnah itu karya cucunya. Ahmad bin Amr ibn Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Begitu nama lengkapnya. Ini Ad-Dhahhak ibn Makhlad yang diberi gelar An-Nabil. Yang bergelar An-Nabil. Qala haddatsana Sufyan. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Iya. Dari mana dia tahu itu? Sebenarnya mudah ya, karena banyak cara ya sebenarnya mengetahuinya. Ini pembahasan khusus di ilmu riwayat ya. Antum bagaimana membedakan antara Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu ada ilmunya sendiri di pembahasan rawi-rawi. Salah satu cara membedakannya adalah melihat kesenioran murid-murid. Abu Asim ini dari murid seniornya Sufyan Ats-Tsauri. Banyak riwayatnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Baik. Akan seingat saya, Daruqutni menyebutkan Abu Asim ini termasuk orang yang paling bagus riwayatnya dari Sufyan Ats-Tsauri. An Alqamah bin Marthad. Dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad Al-Hadrami Al-Kufi. Kunyanya Abu Harith. Iya. Dia takrib dikatakan thiqah. Kata beliau an Sulaiman bin Buraidah. Dari Sulaiman bin Buraidah. Sulaiman bin Buraidah Ibnu Al-Husayb Al-Aslami. Ya, ini anak dari sahabat yang mulia Nabihi Buraidah, yaitu Buraidah Ibnu Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa thalath. Saya dulu pernah melarang kalian dari memakan daging lebih dari 3 malam. Jadi tanpa ya Imam Tirmidzi pakai kata thalathin itu karena menghormati lafaz haditsnya. Lafaz haditsnya thalath. Lihat tasi'a Dawud Tauli ala man la taula lahu. Iya. Jadi dulu larangan itu, kenapa dilarang makan daging kurban lebih dari 3 malam? Agar supaya orang yang punya kelapangan itu memberi kelapangan kepada orang-orang yang tidak ada kelapangannya, orang yang kekurangan. Iya. Jelas ya? Ya dahulu itu dilarang. Nabi hanya berkata yang sembelih hewan kurban jangan dia makan lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam. Kenapa? Karena banyak orang yang perlu. Kalau disimpan lebih dari 3 malam, akhirnya orang yang perlu mungkin banyak yang tidak kebagian. Nah, karena itulah Nabi melarang. Tapi berikutnya Nabi membolehkan. Dan Nabi terangkan bahwa alasan pelarangan waktu itu karena banyak orang yang perlu. Dan harusnya di masa itu orang-orang yang punya kelapangan, yang menyembelih ini, itu harusnya dia bagi kepada orang yang kekurangan. Jangan dia memakan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kali ini kata Rasulullah SAW, fakulu ma badalakum wa ta'imu waddakhiru. Silahkan kalian makan sesuai apa yang kalian pandang. Silahkan kalian memberi makan dan silahkan kalian menyimpan. Ya, dan ini memberi faedah ya bahwa hewan kurban itu yang disembelih itu boleh untuk disimpan. Boleh untuk disimpan. Ini dari rahmat Allah untuk umat ini juga. Ya kita kan kadang mau menyembelih ya, tapi keuangannya pas-pasan. Ini sudah dia hitung ya. Saya pengeluaran saya dalam 1 bulan 5 juta. Misalnya 2 juta itu untuk membeli lauk misalnya ya, untuk keperluan rumah. Ya sudah datang waktu berkurban, saya berkurban saja dengan 2 juta ini. Saya tambah 500 supaya dapat kambing kecil yang cukup umur gitu. Tapi karena dia perlu keperluan rumah tangga, akhirnya kebanyakan daging itu dia simpan di freezer untuk makanannya selama 1 bulan. Boleh atau tidak? Boleh. Ya dia tetap menunaikan kewajibannya, menafkahi keluarganya,
Tapi dia berkurban juga. Dia berkurban juga. Dan itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi di syariat alhamdulillah banyak keringanan, kemudahan di dalamnya. Kemudian kata beliau wa fil babi an ibni Mas'udin wa Aisyata wa Nubaisyata wa Abi Sa'idin wa Qutadah ibn Nu'man wa Anasin wa Ummi Salamah. Wa hadithu Buraidah hadithun hasanun sahih. Wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Jadi yang terakhir ini yang diamalkan di kalangan para ulama dari sahabat dan selainnya. Kemudian kata At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baglani Al-Thaqafi. Ya, rahimahullahu taala. Ya, kemudian kata beliau an Abi al-Ahwas dari Abu al-Ahwas. Abu al-Ahwas ini namanya Salam bin Sulaim. Salam bin Sulaim. Abu al-Ahwas al-Kufi. Memang tingkatannya di sini ya. Kalau di sini itu namanya Salam bin Sulaim. Ada Abu al-Ahwas di atas lagi sedikit. Kata beliau Nabi Ishaq as-Sabi Amr bin Abdullah, an Abis bin Rabi'ah, annahu qala qultu li ummil mu'minina, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an luhumil adahi? Qalat la, walakin qalla man kana yudhhi minan nas fa ahabba an yut'ima man lam yakun yudhhi. Falaqad kunna narfa'u al-qura'a fa na'kuluhu ba'da asyrati ayyam. Jadi ini Aisyah radhiyallahu taala anha memperjelas ya. Ketika ditanya, apakah Rasulullah pernah melarang untuk makan daging kurban? Kata Nabi tidak, Nabi tidak melarang. Tetapi waktu itu qalla man kana yudhhi, sedikit orang yang berkurban waktu itu. Maka Pak Ahabba, Nabi itu ingin supaya orang yang tidak berkurban diberi makan. Diberi makan. Jelas ya? Nah jadi itu maksudnya. Memang hal tersebut dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya memberikan kelapangan untuk orang yang tidak berkurban. Falaqad kunna narfa'u al-qura'ah. Al-qura' itu apa namanya? Daging yang berada di kaki. Daging yang berada di kaki. Kami angkat al-qura' fana'kuluhu ba'da asyrata ayyam. Lalu kami makan setelah 10 hari. Ya. Yang maksudnya itu pernah terjadi, menunjukkan pembolehan memakan setelah 10 hari malah. Kata beliau hada hadithun hasanun sahih. Wa ummul mu'minin hiya Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu yang dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa Sunan At-Tirmidzi ini lebih bagus dari Al-Bukhari dan Muslim? Karena seperti bahasa ummul mu'minin saja di sini, itu oleh At-Tirmidzi diterangkan bahwa ummul mu'minin maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hal-hal yang seperti itu orang awam pun bisa paham begitu. Kalau Al-Bukhari tidak, kalau mau tahu seperti ini harus baca dulu Al-Bukhari itu, riwayat-riwayat lainnya di mana, nanti saling melengkapi. Kalau tidak nanti perlu membaca ke riwayat selain Al-Bukhari, mencari. Ya, jelas ya? Jadi itu agak berat memang pembahasannya. Baik. Kata beliau wa qad ruwiya hadzal haditsu min ghairi wajhin. Dan hadits ini telah diriwayatkan dari banyak arah. Baik, ini bab berikutnya yang ke-13, 14. Ini bab terkait dengan akikah dan hewan sembelihan selain udhiyah. Iya. Kita tidak baca di sini ya karena kita pembahasannya di kurban dan Dzulhijjah. Karena waktunya juga ya. Hanya saya ingin saya berikan poin-poin faedahnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebutkan di dalam pembahasan udhiyah? Jawabannya punya hubungan dari sudut sama-sama hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dengan maksud tertentu. Jelas ya? Tapi pembahasan di bab yang ke-13 ini tentang al-fara'ah dan al-atirah.
itu tidak disyariatkan. Sebab itu tidak ada asal usulnya dalam syariat. Makanya hadits ini untuk menegaskan bahwa sembelihan yang seperti ini tidak dianggap. Umat Islam itu sudah dimuliakan dengan sembelihan yang syar'i, yaitu hewan kurban. Kemudian akikah. Kenapa disebut di pembahasan berkurban? Karena sebagian ulama memandang bahwa hukum akikah itu sama dengan hukum kurban secara global. Maksudnya hewan yang dipakai berkurban itu pula hewan yang dipakai untuk akikah. Hewan yang dipakai untuk akikah. Walaupun dia berbeda dari segi hukum-hukum yang lain. Jelas ya, tapi ada kemiripan. Ada kemiripan. Tapi ini pembahasan masih perlu diurai ya. Karena Nabi itu tidak memberi ketentuan khusus pada akikah. Tapi tidak diragukan kalau seorang itu melakukan akikah atas dasar atau dengan kriteria dari hewan kurban, maka itu yang paling afdal. Itu yang paling utama dan paling keluar dari silang pendapat. Baik, ini kita tidak baca ya terkait dengan masalah akikah, sebab itu pembahasan lain. Kita baca di bab yang ke-15. Kata beliau babun, haddatsana Salamah bin Syabib. Ya. Di bab yang ke-15 haddatsana Salamah bin Syabib. Menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib. Qala haddatsana Abu al-Mughirah. Kata beliau menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah. Baik, sebentar saya. Salamah bin Syabib tadi itu Al-Makki, An-Naisaburi. Baik, di takrib dikatakan thiqah. Kata beliau haddatsana Abu al-Mughirah. Abu al-Mughirah Abdul Quddus ibn al-Hajjaj. Ini darwi yang ma'ruf ya. Kemudian kata beliau An Ukair atau An Ufair ibn Ma'dan. Ini Al-Hadrami. Al-Hadrami Al-Yuhsi Al-Syami, dari Syam. Baik. Dan ini dikatakan oleh Ibn Hajar di takrib dhaif. Tapi bahasa Ibnu Hajar di situ lembut ya, mengatakan dhaif. Karena kalimat para ulama yang membahasakannya itu lebih daripada itu. Misalnya bahasa laisa bi syai'in, laisa bi thiqah. Itu bukan dhaif saja, tapi itu namanya dhaif jiddan. Orang yang sangat lemah. Nah, ini sebab kelemahan di riwayat ini. An Sulaim bin Amir, dari Sulaim bin Amir, ini juga Al-Himsi ya, Syami, orang Syami. Ya, dia orang Syam. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Hajar thiqah. Dia thiqah. Kata beliau an Abi Umamah, dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, namanya Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul udhiyah al-kabsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik udhiyah itu adalah al-kabsh. Sudah berlalu ya penjelasan tentang al-kabsh. Wa khairul kafan al-hullah. Dan sebaik-baik kafan adalah al-hullah. Al-hullah itu dari penamaan pakaian yang dipakai ya, oleh penduduk Yaman. Maksudnya dia mengandung sarung dan ada ridanya. Itu sebaik-baik kafannya. Kata beliau hadithun gharib wa Ufair bin Ma'dan yudha'af fil hadith. Jadi ini kelihatan ya bahwa Tirmidzi kalau dia pakai gharib saja itu beliau inginkan maknanya dia lemah. Hadith itu ada kelemahan. Kemudian kata beliau babun baik, ini Rajabi ya, sudah berlalu. Ini juga bab yang ke-16. Baik.
Kemudian di bab yang ke-18 dikatakan di sini oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khallal. Ini Abul Hasan As-Sa'di yang sudah berlalu bersama kita. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Azhar ibn Sa'd As-Samman. Ya, Azhar bin Sa'd As-Samman ini dia adalah seorang yang thiqah, dikatakan oleh Ibnu Hajar thiqah. An Ibnu Aun namanya Abdullah bin Aun, an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, an Abdurrahman bin Abi Bakar, an Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith namanya, radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba thumma nazala fada bi kabshaini fadhabahahuma. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kala itu beliau turun. Lalu beliau panggil supaya didatangkan 2 domba jantan beliau. Lalu beliau menyembelihnya. Kata Tirmidzi, hada hadithun sahih. Ini hadits sahih. Baik. Jadi ini jelas ya. Kaifiatnya sholat, khutbah, setelah khutbah baru beliau menyembelih. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala pada kelanjutan haditsnya, haddatsana Qutaibah, ceritakan kepada kami Qutaibah. Dan ini Qutaibah sudah berlalu ya. Abu Rajal Baglani. Kalau haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman. Ya'qub bin Abdurrahman Al-Iskandarini Al-Qari'. Baik. Dan beliau ini seorang rawi yang thiqah dari rawi Bukhari dan Muslim. An Amr bin Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr, iya, rahimahullah, ini Abu Uthman Al-Madani. Abu Uthman Al-Madani. Ya, dan rawi ini banyak pembicaraan para ulama tentangnya di dalam melemahkannya. Tapi Ibnu Hajar sendiri, beliau memandang bahwa rawinya itu kuat. Tapi rubbama wahim, kadang-kadang dia keliru. Kadang-kadang dia keliru. Anil Muttalib, dari Al-Muttalib, Al-Muttalib bin Abdullah Abul Hakam. Iya, Abul Hakam. Dan ini apa namanya? Rawi dikatakan oleh Ibnu Hajar sadukun katsirut tadlis wal irsal. Dia saduk, banyak melakukan tadlis dan irsal. An Jabir bin Abdullah. Jadi ini mursal ya, karena dia banyak melakukan irsal. Akan disebut nanti oleh Tirmidzi bahwa dia tidak mendengar dari Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Saya hadiri salat Idul Adha di musalla bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada khutbatahu nazala min mimbarihi. Begitu selesai khutbahnya beliau turun dari mimbarnya. Fa utiya bi kabshin, lalu didatangkan seekor kambing. Fadhabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Lalu disembelih oleh Nabi dengan tangannya. Wa qala bismillahi wallahu akbar. Dan Nabi berkata bismillah Allahu akbar. Hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini untuk saya dan untuk siapa yang tidak berkurban dari umatku. Haditsnya lemah ya, karena dia mursal dari arah ini. Ya, tapi sudah saya terangkan ya bahwa ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa untuk keluarga itu syah, bisa. Kata beliau wal amalu hada hadithun gharibun min hadal wajh. Ini hadits gharib dari sudut ini. Dari arah ini dia ada kelemahan. Wal amalu ala hada inda ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan amalan di atas hadits ini dari sahabat dan selainnya. Ayakula ar-rajulu idza dhabaha bismillah wallahu akbar. Ya, seorang itu kalau dia menyembelih, dia membaca apa? Bismillah wallahu akbar. Begitu caranya.
Dia baca bismillah, wallahu akbar. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak. Wal Muttalib bin Abdullah bin Hantab yuqalu innahu lam yasma' min Jabir. Dia tidak mendengar dari Jabir. Jadi ada keterputusan dari sudut itu ya. Tapi dari sudut makna di riwayat saya sudah terangkan ada makna lain. Dan pendalilannya sudah berlalu tentang hal tersebut. Kemudian kita lewati satu bab, itu masih terkait dengan kurban, terkait dengan akikah. Dan di bab yang terakhir, ini hadits masih terkait dengan pembahasan kita. Kata beliau babun, haddatsana Ahmad ibn al-Hakam al-Basri. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Hakam al-Basri. Iya. Ahmad bin Hakam al-Basri Abul Husain al-Hashimi. Itu dikenal dengan gelar Ibnul Kurdi. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far Gundar. Di Basra juga dari Basra. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Malik bin Anasin. Ini Imam Malik yang terkenal. An Amr atau Umar ibnu Muslim. Dari Amr atau Umar. Di Muslim sini ada keraguan ya. Amr atau Umar. Sebab memang ada yang mengatakan namanya itu Amr. Ada yang mengatakan namanya itu Umar. Ada juga yang mengatakan namanya Ammar. Namanya Ammar. Tapi dia rawi ini soduk. Dihasankan haditsnya. An Sa'id ibn al-Musayyab. An Ummi Salamah. Ya, dan ini hadits ada di Sahih Muslim ya. Tidak bermasalah. Anin Nabi an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari ibu kita. Ummul Mukminin. Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa namanya? Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Ummu Salamah. Iya. Orang Quraisy ya beliau ini. Baik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a hilala Dzulhijjah wa arada yudhhi fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi. Siapa yang melihat hilal bulan Dzulhijjah dia ingin berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mengambil dari rambut dan jangan pula sekali-sekali dia mengambil dari kukunya. Mengambil dari kukunya. Iya. Ini hadits kalau dilihat ya pentingnya niat itu. Jadi masalahnya niatnya ya. Kalau sudah masuk Dzulhijjah dia berniat ingin berkurban, maka melekat padanya hukum. Hukumnya tidak boleh dia memotong kuku, memotong rambut. Datang di sebagian riwayat tidak boleh dia mencabut kulitnya melepuh. Jelas ya? Itu hukum berlaku. Kemudian ini hadits tegas ya larangan. Fala ya'khud. Sebagian riwayat perintah, fal yumsik. Asalnya menunjukkan kewajiban, tidak boleh mengambil. Haram dia memotong kuku. Begitu kan? Nah itu pendapat yang lebih kuatnya. Pendapat yang lebih kuatnya. Iya, sebagian ulama berkata bahwa ini bukan pengharaman, itu makruh saja. Anjuran. Karena mereka punya kaidah umum bahwa pada hal yang sifatnya fadail itu mimbabil irsyad. Hanya arahan-arahan. Tapi tidak diragukan seorang itu mengambil zahir hadits itu lebih bagus. Sebab itu lebih besar dalam ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kullin para fuqaha itu ada sudut-sudut pandangan mereka ya. Sudut-sudut pandangan mereka. Cuman kita ketika melihat riwayat kita mengambil apa yang paling dekatnya kepada kaidah-kaidah syariat menurut yang kita ketahui. Jelas ya? Jadi pendapat yang mengatakan haram untuk memotong kuku dan menggunting rambut itu lebih dekat. Baik, sekarang pertanyaannya, ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk berkurban saya, orang yang berkurban saya, atau untuk keluarganya juga? Jadi saya misalnya mau berkurban untuk saya 1 ekor kambing bersama seluruh keluarga saya. Jadi semua keluarga saya juga tidak boleh potong kuku, gunting rambut?
Jawabannya tidak. Ini hukum untuk orang yang mau berkurban saja. Keluarganya tidak. Sebab di sini bahasanya wa arada ayyudhahi, dan dia ingin untuk berkurban. Jelas ya? Baik. Kata Imam Tirmidzi, hada haditsun hasanun was sahih wa Amr bin Muslim. Ini yang dikuatkan oleh Tirmidzi ya, bahwa namanya yang benar itu Amr bin Muslim. Dan ini dari faedah Sunan At-Tirmidzi. Karena membawakan faedah-faedah seputar rawi juga. Qad rawa anhu Muhammad ibnu Amr bin Alqamah wa ghairu wahidin. Ini cara para ulama dahulu ya memperkenalkan rawi. Rawi itu diketahui dengan melihat siapa yang meriwayatkan darinya. Wa qad rawiya hadzal haditsu an Sa'id bin Musayyab an Ummi Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadzal wajh nahwa hadza. Ini banyak pendukungnya. Ini bukan cuma riwayat Amr bin Muslim saja. Ada banyak riwayat dari Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, wa huwa qaulu ba'di ahli al-ilm. Wa bihi kana yaqulu Sa'id bin Musayyab. Dan ini ucapan sebagian ulama. Dan dengan hadits ini Sa'id bin Musayyab berpendapat. Wa ila hadzal hadits dhahaba Ahmad wa Ishaq. Dan di atas hadits ini, kepada hadits ini Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawahi bermadhab seperti itu. Tidak boleh memotong kuku, menggunting rambut. Kata beliau, wa rakhasa ba'du ahli al-ilm fi dzalik. Sebagian ulama membolehkan. Ada yang membolehkan. Faqalu la ba'sa ya'khudha min sya'rihi wa atfarihi. Dia berkata tidak apa-apa mengambil rambut dan kukunya. Wa huwa qaulu Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Wa ihtajja bi hadits Aisyah. Dan beliau berhujjah dengan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu bil hadi min al-Madinah fala yajtanibu syai'an mimma yajtanibu minhu al-muhrim. Jadi Nabi itu bawa sembelihannya ke Madinah, atau beliau kirim sembelihannya ke Madinah. Maksudnya hewan kurban ya, ini beliau di Mekah waktu itu haji, terus dikirim ke Madinah. Iya. Atau waktu itu datang hewan kurbannya sudah datang menuju ke Madinah. Dan waktu itu Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun seperti yang ditinggalkan oleh orang yang berihram. Termasuk bergunting kuku ya. Itu dalil Imam Syafi'i. Tapi bagi Imam Syafi'i rahimahullah, ini hadits kalau sampai kepadanya hadits ini, maka ini tegas ya. Menjelaskan tentang hal tersebut. Baik, karena itu pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunting kuku, memotong rambut, itu lebih jelas dan lebih dekat. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan dari Sunan At-Tirmidzi. Ya. Pembahasan udhiyah berkurban. Sebenarnya di hadits terakhir ini yang terkait dengan bulan Dzulhijjah ya. Kalau mau masuk sudah melihat hilal dari bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah itu bulan diagungkan, dibesarkan, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Allah bersumpah dengannya, wal fajri walayalin ashr. Layalin ashr di situ itu maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian ahli tafsir menukil kesepakatan akan hal tersebut. Iya. Itu menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik di seluruh kehidupan dunia secara mutlak. Lebih utama dari seluruh malam di bulan Ramadan. Lebih utama. Dan sebagian ulama berkata bahwa kalau dibandingkan Ramadan, malam Ramadan itu lebih utama. Karena ada malam Lailatul Qadar. Kalau di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Ya, maksudnya ini supaya kita paham ya bahwa ini punya keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hanya saja banyak dari umat Islam tidak menyadari itu. Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seakan-akan tidak ada apa-apa. Iya. Di bulan Ramadan Masya Allah ya bagus ya di bulan Ramadan. Tapi di bulan Dzulhijjah mereka tidak bermuamalah dengan bulan ini sebagaimana mestinya. Sebab ini hari-hari yang diagungkan, dibesarkan. Harusnya kita perbaiki dari mana-mana ibadah dan ketaatan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan saya sudah bacakan ya sanad riwayat saya.
Sunan At-Tirmidzi ini di awal pelajaran kemarin dan saya ijazahkan hal tersebut untuk teman-teman yang hadir di pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.